Pemirsa, Pemprov mengisolasi Desa Waru Sidoarjo, Jawa Timur setelah puluhan warga ditemukan terpapar virus corona di desa tersebut. Personil polisi hanya mengizinkan warga negatif COVID-19 untuk keluar dari desa. Sejak dinyatakan sebagai klaster baru penyebaran COVID-19, pemerintah setempat mengisolasi Desa Waru di Sidoarjo, Jawa Timur. Perangkat desa mencatat 36 warga terpapar virus COVID-19 dan 15 terkonfirmasi positif. Sementara hasil rapid test menemukan dari 303 warga, 54 diantaranya dinyatakan reaktif positif COVID-19. Di RW 12, Desa Waru ini ada, saya katakan klaster tahlilan ya, klaster tahlilan. Karena diawali penyebaran itu dari tahlilan. Setelah ada 2 orang meninggal karena terpapar COVID. Sejak ditutup, gabungan personil polisi dan TNI kini menjaga ketat akses keluar masuk Desa Waru. Untuk beraktivitas, warga harus membawa surat keterangan dari perangkat desa. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk desa, pemerintah menyiapkan kebutuhan pangan gratis pada pintu masuk desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan untuk mengkonfirmasi hal ini, kita sudah bergabung dengan Wakil Ketua Penanganan Gugus Tugas COVID-19 Sidoarjo, yang juga merupakan Kapolres Kombes Pol Sumarji. Selamat siang, Bapak Sumarji. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, di wilayah Sidoarjo sendiri ini ada berapa klaster sebenarnya yang terinfeksi corona? Sebenarnya kalau berkaitan dengan klaster yang kita katakan fokus yang kita tangani hanya klaster yang satu ini, dikarenakan tahlilan ini. Okay. Yang lain alhamdulillah mudah-mudahan jangan ada lagi klaster-klaster yang seperti ini, sementara belum ada. Baik. Seperti itu, Mbak. Kenapa masyarakat masih nekat untuk menggelar tahlilan di tengah pandemi corona ini? Apakah pengawasannya kurang ketat, Pak? Ya, jadi begini, Mbak. Jadi kan ini kejadiannya kan tanggal 28 dan 29 April bulan lalu. Ketika ada 2 warga yang meninggal dikarenakan COVID, nah masyarakat ini memang mohon maaf nih, dari tingkat kesadaran untuk berdisiplin memenuhi anjuran pemerintah, baik itu yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, pusat maupun daerah, ini masih jauh dari harapan kami. Nah, kami sebenarnya berkaitan dengan warga RW ini, RW 12 ini rekan-rekan dari Babinsa maupun Babin Kamtibmas ini sudah memberikan himbauan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun. Nah, tetapi ya namanya juga di kampung, pemahaman tentang untuk disiplin itu memang harus betul-betul tegas disampaikan. Nah, menyangkut RW 12 ini setelah dihimbau dan disampaikan oleh RW di situ bersama-sama dengan teman-teman dari Babinsa dan juga teman-teman dari Babin Kamtibmas. Hari pertama itu sudah kumpul, terus disampaikan agar tidak melakukan kegiatan tahlilan. Hari kedua juga demikian, tetapi juga kondisinya masih ada yang tetap melakukan hal demikian. Akhirnya di hari ketiga itu betul-betul ketat, jangan sampai melakukan tahlilan lagi. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya hari kelima itu di rapid ada yang reaktif, lantas dibawa ke rumah sakit. Baik. Di rumah sakit ini kondisinya setelah di swab itu betul-betul hasilnya positif gitu. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Sumarji, kami ingin mengkonfirmasi seputar klaster Desa Pepelegi, apakah benar ditemukan pasien positif di sana juga? Ya, di Desa Pepelegi itu juga ada yang positif. Tetapi kalau boleh dikatakan penyebarannya ini satu desa, itu tidak satu blok seperti yang ada di Desa Waru. Ini terpencar-pencar, sehingga kalau dikatakan itu klaster khusus juga tidak bisa. Kenapa? Karena memang tempatnya berbeda-beda. Seperti itu, Mbak, yang di Pepelegi. Baik. Apakah benar mereka terinfeksi setelah membuka salah satu peti dari jenazah? Nah, itu yang perlu penelusuran ya. Sekali lagi itu perlu penelusuran berkaitan dengan itu. Kami tidak bisa memastikan, tetapi itu yang pasti
harus kita telusuri dulu Baik. informasi itu benarnya seperti apa. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sumarji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali, Pak. Sama-sama.